Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini, pergumulan hidup orang benar. Pada bacaan Mazmur 42 ayat 1-12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Karo. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung meliputi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Menjalani hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat adalah sebuah proses ujian iman. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap orang percaya. Tentang hal itu Alkitab sudah menyatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 10 ayat 22. Jadi, bukan hal yang mengejutkan lagi bila orang percaya seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, ditindas, dicemooh, diintimidasi, dan diperlakukan tidak adil. Hal itulah yang seringkali membuat jiwa kita sangat tertekan. Pergumulan hidup yang hebat ini pun dialami oleh Bani Korah. Bani Korah adalah keturunan anak-anak Korah bin Yithar bin Kehat bin Lewi yang melayani di kemah suci sebagai penjaga-jaga pintu masuk kemah dan tim pemuji Tuhan. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang fasik yang tak pernah berhenti untuk mencela, melemahkan, menekan, dan mencemooh. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil aku berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Suatu pengakuan jujur dari Bani Korah yang jiwanya begitu tertekan, sehingga ia pun menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Meski demikian, Bani Korah tidak mau larut dalam keputusan dan kepedihan hati yang berkepanjangan. Tak mau dikalahkan oleh situasi yang ada, mereka tetap berharap kepada Tuhan dan mengingat-ingat kasih setia Tuhan.
tak kuat hadapi tekanan hidup yang berat. Banyak orang kehilangan semangat dan frustasi. Jangan sampai kita lengah. Inilah saat-saat yang dimanfaatkan iblis untuk mendakwa dan mengalihkan fokus kita untuk tidak memandang kepada Tuhan dan segala kebaikan-Nya. Tuhan itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.